Dengan apa pembelian apa ada bukti kwitansi yang tidak atas nama dirinya, yaitu atas nama Bribka Erik. Artinya dari pembelian itu membuktikan bahwa barang ini adalah bukan milik klien kami, melainkan adalah milik oknum Kepolisian Negara Indonesia, yaitu Bribka Erik. Nah, lanjut bahwa dalam proses penyidikan dari pihak di Treskrim Polda Maluku, kami patut mempertanyakan bahwa serangkaian tindakan penyidik ini apakah dia kredibel, apakah dia independensi, apakah dia transparansi dan presisi. Pasalnya dugaan yang timbul dan dipakai oleh pihak di Treskrim bahwa bermula dari proses penggeledahan atau penyergapan di ruko barang-barang ini. Tapi ketika klien kami memberikan kronologi yang lebih luas, hal ini kemudian tidak diakomodir oleh pihak penyidik di Treskrim Polda Maluku. Hal ini kami sangat sayangkan. Bukan berarti kami kemudian menyinggung pokok materi penyidikan atau menyinggung proses hukum, tapi kami sangat menghormati dan menghargai proses hukum yang berjalan. Tapi dalam proses hukum ini kami harus menekankan bahwa independensi, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dari proses penyidikan itu penting untuk sebagaimana kita persesuaikan dengan pengertian penyidikan itu sendiri, yaitu membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya berdasarkan alat bukti. Nah, bukti-bukti yang kami bawa ini seharusnya menjadi pembanding dan pelurus peristiwa ini. Nah, pada tanggal 12 Maret 2006, klien kami itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya mau sampaikan bahwa sebelum penetapan tersangka ini, penyidik di Treskrim Polda Maluku telah melakukan namanya tindakan konfrontir. Nah, yang dimaksud dengan konfrontir itu adalah tindakan penyidik mempertemukan antara saksi satu dengan satu yang lain, saksi dengan tersangka, tersangka dengan tersangka. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material, persesuaian kronologis, persesuaian data, persesuaian bukti, keterangan, dan lain-lain untuk menemukan kebenaran material dalam proses BAP. Nah, hal ini menjadi janggal ketika dari hasil konfrontasi itu melahirkan bahwa tersangka kami secara tunggal adalah tersangka. Sedangkan berbagai alat bukti, saksi, kronologi yang klien kami sampaikan kepada pihak penyidik di Treskrim Polda Maluku tidak diindahkan. Hanya menjadi tanda tanya bahwa apakah pihak di Treskrim Maluku ini sengaja mengaburkan fakta hukum dan menghilangkan alat bukti ini. Nah, ini harus kami sampaikan bahwa sekali lagi kami tidak mengaburkan pokok materi penyidikan, tapi kami harus menyampaikan kepada penyidik di Treskrim Polda Maluku bahwa hal-hal terkait penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 harus secara transparansi, karena Undang-Undang KUHP baru ini memungkinkan setiap orang tidak kemudian ketika diperiksa itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 KUHP bahwa setiap orang yang kemudian ditetapkan tersangka itu merasa bersalah atau dalam kategori telah terjadi tindakannya presumption of guilt. Jadi setiap orang yang kemudian ditetapkan tersangka dia sudah merasa bahwa dia telah dihakimi sebelum ada putusan pengadilan. Cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh Treskrim Polda Maluku dengan menetapkan tersangka kepada klien kami ini telah membuktikan bahwa adanya paksaan dalam proses penyidikan membuat satu opini bahwa klien kami ini telah merasa bersalah karena mempertanggungjawabkan hal ini. Nah, terkait dengan kerancuan proses penyidikan ini kami sangat menyayangkan. Seharusnya kasus-kasus seperti ini harus dibuka kepada publik dan tidak boleh menyembunyikan siapapun di balik ini. Proses penyidikan itu harus terang. Karena hukum pidana itu dalam proses pembuktian harus bagaimana membuktikan, dan bukti-bukti harus terang lebih daripada cahaya itu sendiri. Nah, kami sangat menyayangkan hal itu dan kami sampaikan bahwa terkait proses penyidikan, langkah-langkah hukum yang kami ambil bahwa karena ini proses penyidikan masih berjalan, kami telah mengambil langkah untuk berjumpa dengan pihak Biro Pengawasan Penyidikan Mabes Polri pada tanggal 25 Maret 2026 untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kerancuan penyidikan ini. Dan telah ditanggapi oleh pihak Biro Wasidik Mabes Polri. Dan ada langkah-langkah yang lebih lanjut akan kita siapkan untuk bagaimana membuka terang peristiwa pidana ini tanpa kami mengintervensi proses penyidikan. Kami sangat menghormati proses penyidikan ini. Sekian rekan-rekan media. Ya, Pak Hamid dan teman-teman, artinya begini, rangkaian ini kan pada umumnya media ini sudah mengetahui dan begitu. Terlepas dari segala hal yang terjadi, Pak Hamid punya pernyataan tadi bahwa ada sesuatu yang menarik yang pengen kita sampaikan. Tadi juga sudah sekedar cerita-cerita dari situ terkait dengan barang bukti yang jumlahnya 300 tapi kenyataannya cuma 56 dan lain. Nah, kami mohon itu juga dijelaskan supaya ini menjadi sebuah informasi bagi kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal itu. Oke, terima kasih rekan-rekan wartawan.
Nah ini yang kami bilang bahwa kami dalam kasus klien kami Wajah ini kasus cyanida ini kami memberi tagline bahwa babak baru cyanida di Maluku. Kenapa sampai ini babak baru cyanida di Maluku? Karena klien kami Haji Hartini selalu terpojokkan oleh Polda Maluku, yakni Direktrimsus Polda Maluku itu sendiri, dipojokkan dengan penetapan tersangka dan lain-lain. Nah, hal yang kita mau sampaikan ke rekan-rekan media dan publik Maluku Kota Ambon hari ini bahwa kwitansi pembelian cyanida yang ditandatangani oleh saudara Erik Risakota atas suruhan Haji Komar itu sebesar 300 drum. Nah, 300 drum itu rentetan peristiwa adalah ke Ambon 300 drum itu diganti kemasan, dalam drum diganti kemasan ke kardus, masuk ke Ambon, dikirim ke Ambon. Tiba-tiba proses banyak hal, mulai dari mau ditahan di Ambon dengan harus Ibu Haji klien kami menyetor duit ke KP3 atas perintah Bribka Erik Risakota sebesar 500 juta untuk barangnya bisa lepas. Pokoknya semua hal lah dijanjiin oleh Bribka Erik Risakota. Nah, tapi kita nggak masuk ke situ. Ini soal hari ini yang jadi barang bukti di Polda Maluku 46 cyanida itu yang teman-teman mau kejarkan. Oke, kita buka. Yang pertama, klien kami, Ibu Haji Hartini kan sempat ke Namlea ya Ibu Haji ya, untuk mengecek barang ya, masih utuh ya waktu itu. Waktu sebelum kejadian itu barangnya masih utuh. Masih utuh. Waktu tertangkap di Namlea itu barangnya masih pas 300 yang dibawa dari pelabuhan sini. Dari Danso ke sana dia angkut itu 2 mobil. Itu barangnya masih utuh. Tiba di Namlea kan ditahan lagi. Nah itu masih 300 karton. Nah nanti yang waktu Erik kasih pulang ke Ruko itu tinggal yang ditahan. Jadi proses Yang sisanya itu dia nggak kasih pulang semua. Nah maksud saya gini teman-teman rekan-rekan media, yang jadi BB hari ini di Direktrimsus Polda Maluku itu 46 dus ya, 46 karton. 46 karton yang jadi BB. Berarti ada 244 yang hilang, yang lenyap kan. Pertanyaannya kami ke Direktrimsus Polda Maluku juga, Pak Dir yang terhormat, Pak Kapolda yang terhormat, di mana BB sisanya? Kenapa tidak dihadirkan semua 300 karton yang dibawa dari Surabaya ke Ambon, Ambon ke Buru terus dibalikin ke Ambon lagi? Apakah proses penjualan itu sudah terjadi antara Haji Komar dan Bribka Erik Risakota, CS dan lain-lain, ataukah bagaimana? Nah, maksud kami adalah secara terang Direktrimsus Polda Maluku harus menjelaskan ke publik soal hilangnya 244 karton itu kemana. Itu harus Direktrimsus Polda Maluku harus menjelaskan. Karena apa? Berdasarkan bukti yang kami kantongi ini jelas loh, pembelian cyanida sebesar 300 karton, 300 drum dengan harga total pembelian itu 8 miliar 250. Ini jelas. Nah, apakah Krimsus Polda Maluku tidak mau mengungkapkan ini ke publik? Maksud kami adalah Pak Dir sendiri yang harus menjelaskan ini, di mana hilangnya BB yang sisa. Sampai hari ini Bribka Erik Risakota, saudara Haji Komar yang hari ini diburu, harus menjelaskan soal hilangnya 244 sekian itu di mana. Dan mereka harus menjelaskan. Karena itu BB. Kalau BB itu semua sudah dijelaskan, itu sudah terang soal kasus cyanida ini. Kami mau mempertegas kembali bahwasannya hari ini klien kami Ibu Haji Hartini tidak tahu menau soal adanya cyanida ini mau diapakan. Bribka Erik Risakota hanya menelpon ibu klien kami untuk mencari ada kaseng yang beli, ada kaseng yang jual cyanida. Nah, kejanggalan yang sudah disampaikan oleh rekan saya Beli tadi bahwa soal penetapan tersangka ini kayak seolah-olah gimana ya, mohon aja Direktrimsus Polda Maluku, kita sama-sama belajar hukum pidana lah ya. Seolah-olah bahwa penetapan tersangka klien kami ini terpaksa mau menghilangkan semua barang bukti. Ini kita sampaikan secara terbuka mewakili klien kami.
Kenapa sampai saya sampaikan begitu? Karena sebelum klien kami ini ditetapkan sebagai tersangka, kalau berdasarkan beberapa keterangan media yang saya baca itu, sebelum Ibu Haji Hartini ditetapkan sebagai tersangka sudah diperiksa 13 saksi. Oke, itu kewenangan penyidik untuk memeriksa saksi. Dan sampai hari ini kan karena kita belum, tadi rencananya ke Krimsus mau ambil untuk salinan BAP baik pemeriksaan saksi, karena kita belum sempat, jadi kita juga belum bisa tahu saksi-saksi siapa yang dipanggil oleh Krimsus 13 orang itu. Nah, yang secara jelas dan terangnya yang saya mau sampaikan di sini bahwa orang yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu adalah Saudara Haji Komar yang hari ini Haji Guru. Orang itu yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana terdahulu oleh Dirkrimsus Polda Maluku. Baru Bribka RI Kota CS, baru terakhir adalah klien kami. Pasal yang disangkakan oleh klien kami ini juga, saya pikir bahwa ya kita nggak menyalahkan soal pasal, tapi kita sama-sama anak hukum. Kita tahu cara proses dalam penegakan hukum acara di Indonesia seperti apa. Itu yang kami mau sampaikan kepada Dirkrimsus Polda Maluku. Jangan tebang pilih soal penanganan perkara di Maluku. Mungkin itu sementara dari saya. Setelah itu baru kita akan menunjukkan bukti-bukti penyerahan uang.